Halo Moms, apa kabar? Semoga Moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada zaman dahulu kala, ada 2 ekor tikus yang telah bersahabat sedari kecil. 2 ekor tikus itu ialah tikus hitam dan tikus putih. Walaupun mereka bersahabat, kehidupan tikus hitam dan tikus putih sangat berbeda. Tikus putih hidup sangat mewah, karena ia tinggal bersama keluarga juragan yang sangat kaya raya. Sedangkan tikus hitam tinggal di kebun. Tikus hitam melakukan semua sendiri, namun ia memiliki rumah sendiri meski tak mewah tapi sangat nyaman untuk ditinggali. Tiba-tiba pada pagi hari yang hening dan damai, tikus putih berkunjung ke rumah tikus hitam. Ya, saat itu tikus hitam sedang memanen hasil ladangnya. Tikus putih mengajak tikus hitam untuk tinggal bersamanya di rumah juragannya yang sangat mewah. "Hei kawan, mengapa kau harus repot-repot menanam di ladang?" ujar tikus putih seraya berteriak. "Lebih baik kau ikut ke tempatku. Di sana ada banyak sekali makanan yang sangat lezat, tanpa perlu repot-repot menanamnya." Bujuk tikus putih seraya tersenyum. Mendengar ajakan tikus putih, tikus hitam pun menjadi tergiur. Lalu ia bersedia pindah ke rumah tikus putih. Tidak butuh waktu yang lama, tikus hitam langsung menyiapkan segala peralatan dan kebutuhan yang akan ia bawa selama tinggal di rumah tikus putih. Sesampainya di rumah tikus putih, tikus hitam sangat terkagum-kagum karena rumah tikus putih sangat nyaman dan ia mulai betah untuk tinggal bersama sahabatnya itu. "Wah, nyaman sekali tempat tinggalmu. Semua makananmu lezat, kasurmu juga sangat empuk. Sepertinya aku akan betah tinggal di sini," ucap tikus hitam sesampainya di rumah tikus putih. Melihat sahabatnya sangat senang dan bahagia, tikus putih tersenyum bangga. Lalu ia berkata bahwa rumahnya juga milik tikus hitam. "Anggap saja rumah sendiri kawan," ujar tikus putih sembari tersenyum dan menepuk pundak tikus hitam. Sore hari menjelang malam, tikus hitam menikmati rumah barunya bersama tikus putih. Ia langsung bergegas tidur karena esok hari harus mencari makanan bersama tikus putih. Keesokan harinya, kedua ekor tikus ini terbangun dari tidurnya. Mereka berdua sangat lapar. Mereka pun segera mencari makanan di rumah juragan yang sangat kaya raya. Tikus putih berkata, ia yang akan mengambil makanan untuk mereka dan meminta tikus hitam untuk tetap tinggal di rumahnya. Tanpa diketahui tikus hitam, tikus putih lalu mengendap-endap mencuri makanan milik keluarga juragan kaya raya. Tidak berselang lama, tikus putih membawa makanan ke rumah dan segera melahap dan berbagi makanan yang ia dapat dari hasil mencuri kepada sahabatnya, tikus hitam. "Ayo kita makan sahabatku, makanannya sangat lezat dan enak-enak bukan?" teriak tikus putih seraya tersenyum. Dan ternyata perbuatan ini diketahui oleh tikus hitam setelah beberapa hari tinggal di rumah tikus putih. Ya, tikus hitam baru saja mengetahuinya bahwa semua makanan lezat yang didapatkan tikus putih ialah hasil mencuri makanan milik juragan kaya. Hal itu tentunya perbuatan yang sangat tidak baik. Belum lagi saat mengambil makanan itu
mereka harus berhadapan dengan seekor kucing yang sangat besar. Tikus putih melihat wajah murung sahabatnya itu. Ia langsung bertanya kepada tikus hitam, mengapa ia bersedih. "Ada apa sahabatku? Kau tidak senang dengan makanan ini? Atau makanan yang berada di hadapanmu ini tidak lezat?" tanya tikus putih. Melihat apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu, tikus hitam mulai merasa tidak nyaman. Hal itu sungguh berbahaya. Tikus hitam akhirnya berpikir keras dan berencana untuk kembali ke rumahnya. "Kawan, aku ingin kembali ke rumahku," ucap tikus hitam. Tikus putih bertanya-tanya mengapa sahabatnya memilih untuk kembali ke rumahnya, sedangkan yang ia tahu, tikus hitam sangat nyaman dengan rumah yang ditinggalinya. "Loh, kenapa? Bukankah tempat ini sangat nyaman?" balas tikus putih dengan heran. Mendengar omongan tikus putih, tikus hitam menjawab dengan penuh rasa kesal dan amarah yang memuncak. "Iya, tempat ini memang sangat nyaman. Makanannya pun sangat lezat. Tapi aku merasa lebih nyaman di rumah sendiri, wahai sahabatku," ujar tikus hitam dengan penuh emosi. "Karena aku tidak perlu mencuri untuk mendapatkan makanan. Belum lagi ada kucing besar yang bisa memangsa kapan saja. Aku tidak kuat bila berlama-lama di sini," ujar tikus hitam sembari membereskan barang-barang dan bergegas pulang. Dan akhirnya, tikus hitam pun pergi meninggalkan tikus putih seorang diri. Dia pergi kembali ke rumahnya. "Walaupun rumahku tidak senyaman rumahmu, tapi aku tidak mencuri makanan milik orang lain. Walaupun aku harus ke ladang tiap hari untuk mencari makan, aku berusaha dengan keringat aku sendiri," ujar tikus hitam dalam hati. Keesokan harinya, tikus putih berpikir keras dan mulai menyesali perbuatannya selama ini. Mendengar perbuatan tikus hitam, tikus putih merasa malu. Memang paling nyaman tinggal di rumah sendiri. Apalagi jika mencari makanan tidak dengan mencuri, pasti akan terasa lebih damai. "Ah, benar juga kata tikus hitam. Sepanjang hari, tikus putih harus bersembunyi dari kucing. Bahkan jika ia terlihat oleh pemilik rumah, pasti ia diusir," ujar tikus putih dalam hati. Tikus hitam pun kembali ke rumahnya yang berada di ladang. Ia melanjutkan kehidupannya yang dulu. Sedangkan tikus putih sudah tidak lagi mencuri makanan. Ia berencana untuk pergi ke ladang dan membantu tikus hitam saat mencari makanan. "Sepertinya aku tidak pantas tinggal di sini. Aku akan tinggal bersama sahabatku. Aku akan mencari makanan dengan halal dan tidak mencuri milik orang lain lagi," ujar tikus putih sembari menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah tikus hitam. Dan akhirnya tikus putih dan tikus hitam tinggal bersama. Meski sederhana, namun keduanya merasa damai, tenang, dan tidak perlu mencuri lagi untuk mencari makan. Wah, dongeng yang menarik ya Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya.